Shalom teman-teman, selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih karena hari ini telah diberikan kesempatan untuk mengisi khotbah pada hari ini. Pada hari ini saya akan mengisi khotbah tentang Ayub, seorang yang taat, saleh, walaupun dia tuh orang yang bisa dilihat image-nya tuh yang kaya, yang sangat famous, kok bisa bilang crazy rich. Oke, mari kita baca pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kesalehan Ayub dicobai. Ada seorang laki-laki di tanah As bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bisa kita lihat di sini, meskipun Ayub itu orangnya yang sangat crazy rich, sangat terkenal, memiliki budak yang banyak, ternak yang banyak, tapi apa? Orangnya tetap saleh. Gimana? Dia taat. Dan sampai pada akhirnya di pasal kedua, di ayat 2 dijelaskan di sini bahwa setan iblis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, cobain aja nih loh anakmu. Apa nanti dia tetap setia ya?" Nggak mungkin dia tuh setia, pasti dia mengutuki engkau. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan untuk diberikan percobaan kepada Ayub, yaitu di pasal ketiga kita lihat di sini tentang keluh kesah Ayub, dimana kita juga teman-teman, kita ngalamin masalah kecil aja mungkin udah ngeluh kayak, "Tuhan, aduh masalah apa lagi sih Tuhan, kok hidup ini banyak banget masalahnya." Teman-teman, setiap masalah kita juga bisa belajar. Aku dapat masalah ini, mungkin pasti dapat intinya kenapa aku mengalami ini, gimana cari jalan keluarnya, itu kita bisa tahu. Kita juga belajar juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, selanjutnya di pasal 7. Di sini aku nggak baca ya supaya biar cepet aja, tentang hidup itu berat. Di sini bisa dijelaskan kalau hidup itu memang berat teman-teman, nggak bisa hidup itu mudah, hidup itu jalannya lurus terus, nggak ada. Hidup itu pasti ada aja masalahnya, ada naik tinggi rendahnya, hidup itu ada. Dan juga di pasal ke-6 dijelaskan bahwa Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Di sini kita bisa belajar dari pasal ini bahwa dimana kita itu juga nggak bisa ngandalin manusia. Juga kadang waktu kita lagi naik-naiknya pasti itu ada aja yang datang, kita ngajak berteman, tapi waktu kita susah nggak ada yang nolong. Tapi kita tuh kayak, ya Tuhan, kenapa sih manusia tuh kayak, kita tuh lagi senang datang, waktu kita susah nggak ada yang nolong. Tapi teman-teman ingat satu hal, waktu kita susah yang pertama kita cari adalah Tuhan, bukan manusia. Tapi bukan berarti kita nggak boleh curhat ke temen, curhat ke sahabat, bestie itu ya. Kadang juga aku masalahnya kalau ada masalah selalu cerita ke temen juga. Tetapi apa yang pertama kita cari tetap Tuhan. Kita minta pertolongan gimana cara kita nyelesain masalahnya. Selanjutnya kita pasal 9. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayat pertama, tetapi Ayub menjawab. Ayat kedua, sungguh aku tak tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1.000 ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapa dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayat 5, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkir dalam murkanya. Ayat 6, ia menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiang-tiangnya bergoyang. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. So, di sini Tuhan itu sangat perkasa, teman-teman. Tuhan itu sangat kuat. Jadi apa yang kita gumuli, ada masalah, kita tuh datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Selanjutnya di sini juga kita itu diajarkan tetap kokoh, tetap kita tuh taat sama Tuhan apapun keadaannya. Mungkin orang bilang, tinggalin aja kamu loh, masalah kayak gitu, apa Tuhanmu ada. Sampai akhirnya juga istri Ayub berkata kayak, ya
kamu loh udah diginiin sama Tuhanmu kok masih taat. Badan kamu udah jatuh loh. Yang pertama anaknya meninggal, ternaknya habis, hartanya habis, semuanya pergi. Sampai dimana udah jatuh ke titik terendahnya Ayub. Tapi juga teman-teman harus ingat, Tuhan itu bagaimanapun keadaan kita, Tuhan itu tetap ada. Bukan berarti Tuhan itu memberi cobaan itu sampai kita jatuh. Tuhan itu sengaja bikin kita jatuh. No, teman-teman. Yang pertama, Tuhan itu memberi cobaan kita untuk melihat kita tuh sampai mana kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, gimana kita tuh juga diajarkan untuk gimana kita tuh tetap bangkit, berusaha. Bukan berarti cari dikasih percobaan kita cuma cari Tuhan udah gitu aja. Kita tuh nggak boleh kayak cuma ya Tuhan tolong bantu aku gini-gini, tapi kita nggak cari jalan keluarnya. Mungkin kita tuh juga kayak bakal berdoa, ya Tuhan tolong dong bantu ini gimana caranya. Contohnya ya paling gampangnya waktu kita ujian, kita cuma berdoa tapi kita nggak belajar, sia-sia dong. Sama seperti kita kalau misalnya mengalami pergumulan di mana kita harus berdoa, mengandalkan Tuhan, dan mulai ada aksi dalam doa gitu agar nggak mati. Oke? Selanjutnya juga kita dijelaskan di sini bahwa misalnya Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Manusiawi kan, kalau misalnya kita capek terus akhirnya aku capek Tuhan, ini gimana kok masalah ini nggak selesai. Jujur aku juga pernah ngeluh kayak, ya Tuhan aku capek Tuhan, ini nggak selesai. Dan sesuai pengalaman aku di mana ada ujian praktek itu akhirnya tengkar satu kelas semua. Dan susahnya aku nih sutradara di mana di suatu drama, tapi H-1 tuh mereka malah tengkar dan akhirnya kita nggak latihan. Dan aku tuh udah bingung, ya Tuhan ini gimana caranya, masa udah nyerah ya Tuhan, besok udah mulai. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, dan mungkin Tuhan itu bilang dari hati nuraniku kok bilang, jangan nyerah, lanjutin bagaimanapun keadaannya. Akhirnya kita berhasil ngelanjutin, gimana kita akhirnya berhasil menampilkan drama dengan apa yang kita telah usahakan, dan akhirnya puji Tuhan kita dapat nilai yang lumayan bagus. Dan juga kita juga belajar dari pasal 42. Nah, di mana Ayub ini udah mencapai akhir dari segala permasalahannya. Bentar ya, teman-teman. Oke, di sini Ayub mencabut perkataannya dan menyesali dirinya. Ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelupingi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Kita bisa lihat di sini Ayub juga mencabut perkataannya yang mungkin keluh kesah, Tuhan masalah nggak selesai. Tapi kita tahu dari beberapa masalah itu kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan berikan masalah itu pasti ada baiknya. Kita bisa belajar bagaimana menyelesaikan ini itu, dan akhirnya kita juga menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kita secara berpikir manusiawi kita tuh nggak bakal tahu ya Tuhan ini maksudnya Tuhan ngasih masalah ini apa. Sebenarnya Tuhan itu punya maksud dan caranya sendiri untuk membuat kita bangkit atau menjadi lebih naik level. Kita bisa menghadapi masalah-masalah lainnya itu kita tuh tidak bisa ngukur dari pandangan kita sendiri. Oke teman-teman, segitu saja firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama poinnya, tetap saleh dan jangan lupakan Tuhan, taat kepada Tuhan meskipun kita lagi nggak drop, jatuh, tidak mengalami pencobaan. Yang kedua, kita mengandalkan manusia, bukan Tuhan waktu saat ada masalah. Yang ketiga, kita juga harus tetap taat dan beribadah. Jangan kita tuh sedikit-sedikit kalau ada percobaan kita ngeluh, akhirnya kita lupa Tuhan. Yang keempat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi segalanya saat kita tersesat. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan yang melebihi dari kekuatan kita.
Terima kasih teman-teman, ini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Engkau telah berkati hamba-Mu juga yang telah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman ini dan apa yang kami baca dari kitab Ayub ini ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi Ayub ya Tuhan, orang yang saleh dan taat kepada Engkau ya Tuhan, dan tetap berpegang kepada Engkau sampai akhir percobaan ya Tuhan. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.